Selamat sore, selamat petang menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Amin. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2020, terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Tema kita dalam ibadah hari ini yaitu undangan kebodohan. Dalam pertemuan ibadah, orang beriman hadir memenuhi undangan Tuhan dengan rasa syukur. Undangan itu direspon dengan persiapan diri menghadap kehadirat yang kudus. Umat datang sujud, menyembah, mengaku salah dan dosa, membuka diri untuk menyambut firman, menaikkan doa dengan beragam permohonan, serta membawa rasa syukur maupun seluruh keberadaan diri seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Namun bagaimana dengan undangan kebodohan? Siapakah yang akan memenuhi undangan tersebut? Jika hal itu akan menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang tidak pantas, apalagi berujung kepada kematian, pasti tidak ada seorang pun yang mau memenuhi undangan tersebut. Orang akan sangat menghargai undangan yang mendatangkan sukacita sejati daripada kenikmatan sementara yang penuh dengan kepalsuan. Apa yang dimaksud dengan undangan kebodohan? Mengapa manusia masih merespon undangan kebodohan dan mengabaikan hikmat Allah? Apa yang harus dilakukan apabila undangan kebodohan itu ditujukan kepada saudara? Kitab Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Berbagai nasihat diberikan agar orang-orang menjadi bijak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini dipersonifikasikan dengan kehadiran perempuan bebal. Perempuan bebal, kalau kita lihat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal itu sama dengan bodoh. Jadi perempuan bebal, perempuan bodoh. Yang dimaksud di sini, perempuan bebal adalah seorang pelacur yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuan. Ke pesta perjamuannya. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi. Para tamunya menuju orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa. Undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas, dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang-orang bebal, orang bodoh yang suka mengumbar hawa nafsu, kefasikan. Kefasikan di sini dimaksud tidak takut pada Allah. Orang yang diundang dalam jamuan kebodohan, langkah mereka
menuju dunia orang mati, hawa nafsu seksual yang menguasai diri, serta perilaku bebal lainnya. Ini mencerminkan bahwa mereka lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau orang bebal menuju kepada orang berdosa yang suka mencemoohkan kekudusan. Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Apakah manusia mau memilih hikmat atau kebodohan? Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Dia yang Maha Kudus dan mendapatkan pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan memilih rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadat dan hidup sesuai perintah Tuhan. Sedangkan orang bebal atau orang bodoh dalam rumah kebodohan akan mentertawakan pengetahuan, membuat rencana jahat dan tidak menghormati Tuhan. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang pandai belum tentu berhikmat. Namun orang berhikmat pasti dia pandai. Karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, merenungkannya siang dan malam, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang seperti ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air akan memiliki akar yang dalam sehingga tumbuh subur. Demikian orang yang berhikmat akan menikmati kemakmuran dan jaminan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk saat teduh. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Sungguh bersyukur ketika pada kesempatan kali ini saya dapat terhubung bersama dengan Ibu Bapak Saudara sekalipun melalui media virtual. Perkenalkan, saya Putra Arliandi, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang saat ini menempuh studi di semester 7. Dan Ibu Bapak Saudara bisa panggil saya Arli, asal jemaat saya dari GPB Pancarahan Kasih Depok. Saya akan bersama dengan Ibu Bapak Saudara di Jemaat Galilea Cilacap dalam rangka praktik kejemaatan yang kedua atau kami sebut stase 2. Majelis Sinode GPIB dalam hal ini menempatkan saya di GPB Jemaat Galilea Cilacap. Untuk itu sungguh berharap saya dapat berproses bersama dengan Ibu Bapak Saudara, bersama juga dengan Ibu Mentor, Ibu Pendeta Desi Watimena Kalalo. Dan sungguh berharap juga saya juga dapat belajar banyak dari jemaat ini dalam praktek kejemaatan saya yang kedua ini. Dan saya akan bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara pertama-tama melalui media virtual dulu atau media daring dari bulan September sampai dengan Desember, karena praktek kejemaatan ini diselenggarakan juga bersamaan dengan perkuliahan yang harus saya jalani. Jadi saya akan bersama dengan Ibu Bapak Saudara dari Yogyakarta. Dan kemudian di bulan Desember nanti, tepatnya 17 Desember sampai dengan awal Februari, saya akan bersama dengan Ibu Bapak Saudara on-site di Jemaat Galilea Cilacap. Sungguh berharap nanti kita bisa berkenalan lebih jauh lagi, saling menyapa dan saling berbagi cerita. Untuk itu mohon dukungannya kepada Ibu Bapak Saudara jemaat sekalian. Mohon dukungannya juga dan terima kasih juga kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Galilea Cilacap yang telah menerima saya untuk menjalankan praktek di jemaat ini. Sungguh berharap juga dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan Ibu Bapak PHMJ yang ada di jemaat ini. Itu saja perkenalan saya, mungkin Ibu Bapak Saudara. Sungguh berharap nanti bisa bertemu dan berbagi cerita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat.